Oke, selamat siang, eh, menjelang ngopi ya. Semoga yang nonton kali ini adalah para lebah yang kemarin ya. Jadi buat yang tidak paham boleh tonton video yang sebelumnya saya upload ya. Oke, kembali untuk pembahasan media sosial lagi ya. Tentunya untuk apa ya? Anggap saja untuk menjawab sedikit kontroversi ya, uploadan yang saya bikin. Jadi ini untuk menjawab tantangan seperti apa memanfaatkan media sosial. Tapi yang saya bahas kali ini adalah akarnya dulu ya. Kita mulai dari nol, seperti apa pembahasannya supaya kita paham seperti apa cara kerja media sosial itu, teman-teman ya. Jadi kalian pasti sudah mempunyai Gmail ya, akun Gmail. Karena itu yang kalian gunakan untuk masuk di semua media sosial yang kalian gunakan. Dan anggap saja ketua geng di sini adalah Google. Ya, anggap saja Google. Dan akun Gmail ini atau akun Google ini yang kalian gunakan untuk mendaftar media sosial yang kalian gunakan, entah itu FB, TikTok, Instagram ya, ataupun yang lainnya ya. Kita anggap saja di sini Shopee. Nah, pertanyaan yang sering muncul di sini ya, kenapa media sosial ini sepertinya tahu apa yang kita cari, apa yang sebenarnya tidak kita suka, tapi kenapa masuk terus di HP kita ya. Jadi seolah-olah media sosial itu tahu apa yang kita inginkan dan apa yang kita benci, teman-teman. Udah ngerasa kan? Udah paham kan yang saya maksud? Oke, kita lanjut ke bagian, kita anggap aja ini HP. Kita anggap HP ya. Jadi teman-teman pasti ingat ya, di Google kalian sering mencari apa atau searching apa, kalian mencari sebuah informasi di Google atau di Facebook atau di TikTok atau di media sosial yang lain ya, kalian melakukan pencarian. Nah, jadi sumber inilah, atau kita sebut saja history ya. Nah, jadi sumber inilah yang digunakan karena kita kan punya akun Gmail ya. Jadi tautan kita itu ke Google, teman-teman. Nah, jadi sumber inilah yang digunakan oleh Google untuk mengetahui apa yang kita inginkan, apa yang sering kita tonton. Misalkan kalian membuka FB dan kalian melakukan pencarian seperti ini ya, ini pun di save sama Google maupun di media sosial yang lain. Otomatis di sini ya, misalkan nama pemilik HP ya, A, misalkan atas nama A, B, oh sorry ini balik ya, C ya, ini pemilik HP ya teman-teman. Si pemilik C ini dia sukanya nonton masak, misalkan masak. Si pemilik A suka menonton bola. Lalu si pemilik B ya, ini salah tulisnya, dia suka nonton acara lucu lah, lawakan ya. Nah, jadi Google sudah mengelompokkan kalian ke satu tempat ya. Misalkan yang suka masak akan dikelompokkan di satu tempat. Begitu juga yang suka nonton konten lucu maupun bola, dia akan ditaruh di satu tempat. Ya, mereka dikumpulkan ya untuk data-datanya. Oke, udah paham ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Lalu datanglah sebuah brand atau pengiklan ya. Kalau misalkan dia punya barang atau panci, anggaplah panci ya. Kita anggap saja seperti teflon untuk alat memasak. Dia menggunakan jasa Google Ads ya untuk mempromosikan barangnya ya. Dia bayar ke Google. Dia bayarnya ke Google untuk mempromosikan barangnya di salah satu media sosial maupun yang semuanya. Nah, otomatis karena di sini Google sudah mengetahui informasi HP mana saja, akun Gmail mana saja yang suka nonton masak. Nah, nanti untuk iklan si panci bahkan disodorin ke sini nih.
bakal disodor ke sini, si akun C. Maka dari sini perjalanan Google ini bakal masuk ke akun C, ya. Jadi ketika kalian buka TikTok, buka Facebook, buka apapun, bahkan tanpa kalian buka media sosial, buka file manager pun, itu iklan bakal masuk di HP kalian, bahkan sedang offline, ya. Jadi untuk history tontonan maupun misalkan ini kan tidak sebut barang, ya. Kalau kalian sebut tontonan, itu juga bakal masuk di HP kalian untuk pencarian. Oke, saya rasa di sini paham teman-teman ya, kenapa informasi dari kita tuh seperti atau seolah-olah media sosial paham dengan apa yang kita cari. Lalu pertanyaan yang muncul ya, pertanyaan kedua yang tadi, padahal kita tidak suka video tersebut, tapi kenapa selalu muncul? Nah, berarti di sini pembahasan kita adalah algoritma dari media sosial tersebut ya. Jadi ketika sebuah video ya, apalagi kalau misalkan kita menyumbang like ya, menyumbang like, kita juga follow, kita juga ikut berkomentar dan yang lainnya ya, atau memberi gift, maka video itu akan direkomendasikan ke HP kita. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tidak melakukan semuanya? Di sini tetap akan masuk teman-teman ya. Kalau misalkan kalian yang video yang tidak kalian suka, tapi kalian menontonnya lebih durasi dari yang ditentukan media sosial, ya, jadi beda-beda media sosial punya cara tersendiri ya. Ketika penonton menonton video itu lebih dari 1 menit atau 2 menit, maka dia akan mencarikan video lain yang relevan atau yang mirip dengan video yang tadi, akan disodorkan lagi ke HP atau Gmail yang suka menonton video yang tadi. Jadi gambaran seperti itu ya. Jadi seolah media sosial ini tahu apa yang ingin kita tonton dan apa yang tidak kita suka, tapi tetap masuk di HP kita teman-teman. Jadi kalau misalkan tidak suka, langsung di skip, langsung skip saja untuk video-video yang tidak kalian suka, maka itu akan secara berangsur tidak akan masuk lagi ke HP kalian. Oke, saya rasa ini dasarnya sudah jelas ya, seperti apa gambaran atau permainan